Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia, mahasiswi program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini, di mata kuliah Smart City, saya akan membahas terkait Smart Governance. Smart Governance adalah tata kelola kota yang pintar, serta tata pamong pemerintah daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Tata kelola yang cerdas mengacu pada penggunaan teknologi data dan pendekatan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inklusivitas proses tata kelola. Hal ini melibatkan pemanfaatan alat-alat seperti kecerdasan buatan, analisis big data, dan Internet of Things untuk meningkatkan pengambilan keputusan, penyampaian layanan, dan keterlibatan masyarakat di berbagai sektor seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keselamatan publik. Konsep Smart Governance. Yang pertama, teknologi, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, inovasi, transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi antar sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Komponen penting dalam Smart Governance. Yang pertama, teknologi, yakni infrastruktur IT, Internet of Things, Big Data, dan Cloud Computing. Regulasi dan kebijakan, yakni peraturan yang mendukung digitalisasi pemerintah. SDM, yakni keterampilan dan kompetensi digital bagi pegawai pemerintah. Kolaborasi, yakni kerjasama antar sektor publik, swasta, dan masyarakat. Manfaat Smart Governance. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan transparansi. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, pelayanan publik yang lebih baik. Yang keempat, partisipasi publik yang lebih tinggi. Yang kelima, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Yang keenam, tanggap darurat yang lebih cepat dan tepat. Dan yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan sosial. Langkah dalam implementasi Smart Governance. Yang pertama, rencana yang strategis, yakni tahapan dalam menerapkan Smart Governance. Selanjutnya, pilot project, yakni pentingnya memulai dengan proyek percontohan. Dan selanjutnya, evaluasi dan skalabilitas, yakni dengan fokus pada evaluasi yang terstruktur dan strategis skalabilitas yang matang. Big Data dalam Smart Governance. Beberapa cara Big Data digunakan dalam Smart Governance. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan layanan publik, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi operasional, manajemen krisis, perencanaan dan pengembangan kota, partisipasi publik, serta keamanan dan ketertiban. Strategi perlindungan dalam Smart Governance. Yang pertama, kebijakan privasi yang jelas, pengaturan akses, enkripsi data, pemantauan keamanan, penghapusan data yang aman, pelatihan personal, kerjasama dengan pihak ketiga, serta keterbukaan dan pemantauan independen. Tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan Smart Governance. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Kebutuhan akan infrastruktur digital yang kuat. Kedua, keamanan data. Pentingnya menjaga keamanan dan privasi data. Kesenjangan digital. Mengatasi perbedaan akses teknologi di berbagai daerah. Perubahan budaya. Mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Cara mengatasi beberapa tantangan dalam penerapan Smart Governance. Yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi, yakni dengan investasi dalam infrastruktur dan kolaborasi dengan sektor swasta. Yang kedua, keamanan dan privasi, yakni dengan implementasi kebijakan keamanan dan pelatihan keamanan. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan digital, yakni dengan program
pendidikan digital dan penyediaan akses internet. Yang keempat, perubahan budaya organisasi, yakni dengan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan dan kepemimpinan yang mendukung. Studi kasus dan contoh implementasi Smart Governance, yakni di Seoul, Korea Selatan. Contoh implementasinya yaitu Seoul Open Data Plaza dan Digital Mayor's Office. Hasilnya yakni transparansi, meningkatkan transparansi pemerintah dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, dan inovasi, yakni memicu inovasi dengan mendorong pengembangan aplikasi yang memanfaatkan data terbuka untuk solusi perkotaan. Sebagai kesimpulan, Smart Governance adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang bertujuan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, efisiensi operasional, dan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan big data dan strategi inovatif. Smart Governance membawa dampak positif dalam transformasi pemerintahan menuju lingkungan yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif. Dengan demikian, Smart Governance menekankan pentingnya penerapan teknologi dan strategi yang cerdas dalam menjawab tantangan-tantangan modern dalam pemerintahan. Bagaimana Smart Governance dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah? Smart Governance dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya penggunaan sistem informasi manajemen untuk memonitoring kinerja dan pengelolaan anggaran secara real-time dalam mengurangi peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, platform daring yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi pemerintah seperti data anggaran dan kebijakan juga membantu meningkatkan transparansi dan memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Smart Governance? Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam menerapkan Smart Governance. Yang pertama, kesenjangan digital. Kedua, perlindungan data pribadi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, kerjasama antar sektor publik dan swasta, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, potensi manfaat Smart Governance dapat lebih maksimal terwujud dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana dampak Smart Governance terhadap pembangunan di Indonesia? Beberapa dampak signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Yang pertama, efisiensi administratif, yakni mengurangi birokrasi dan biaya operasional pemerintah melalui sistem e-government. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas, yakni meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mengurangi korupsi. Dan yang ketiga, partisipasi publik, yakni memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan resistensi birokrasi tetap perlu diatasi untuk mewujudkan potensi penuh Smart Government di Indonesia. Apa saja prinsip-prinsip di dalam Smart Governance? Prinsip utama dalam Smart Governance, beberapa di antaranya meliputi partisipasi, transparansi, responsif, inovasi, kolaborasi, dan kesesuaian dengan hukum dan etika. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi penerapan Smart Governance yang efektif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat demokrasi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagaimana keberlanjutan proyek Smart Governance dijamin setelah implementasinya? Untuk memastikan keberlanjutan proyek Smart Governance setelah implementasinya, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perencanaan jangka panjang, pendanaan yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas, partnership, dan evaluasi serta pemantauan. Dengan mengambil langkah-langkah ini,
proyek Smart Governance dapat dijalankan dengan berkelanjutan setelah implementasinya dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.